Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasti dengan NIM B23061048. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi tentang evidence based dalam persalinan, yaitu tentang water birth bersalin di dalam air. Definisi evidence based, evidence yang berarti bukti atau fakta, based berarti dasar. Evidence based adalah praktik berdasarkan bukti. Evidence based midwifery dapat disimpulkan sebagai asuhan kebidanan berdasarkan bukti penelitian yang telah teruji menurut metodologi ilmiah yang sistematis. Persalinan di dalam air atau water birth adalah proses persalinan yang dilakukan di dalam kolam besar yang berisi air hangat dengan suhu sekitar 33 sampai 37 derajat Celcius. Persalinan dalam air pertama kali ditemukan oleh seorang peneliti asal Rusia yang bernama Igor Cherkovsky pada tahun sekitar 1960. Lalu masuk ke Indonesia pertama kali pada tahun 2006 yang berawal dari seorang ibu yang bernama Lis Adianti. Beliau telah mencari referensi dari buku dan juga menonton video luar negeri yang persalinannya menggunakan metode water birth. Akhirnya Ibu Lis Adianti tertarik dan ingin mencobanya. Akhirnya Ibu Lis Adianti sosok ibu pertama yang melakukan persalinan dengan metode water birth. Kenapa harus di air hangat? Karena air hangat bersifat menenangkan, meningkatkan energi ibu, mengurangi sedikit berat badan ibu sehingga lebih bebas bergerak, meningkatkan kontraksi uterus secara efisien, perineum menjadi elastis dan santai, mengurangi pelepasan hormon stres, dan yang terakhir, suhu 37 derajat kurang lebih sama dengan keadaan di dalam rahim ibu. Apakah semua ibu hamil bisa melakukan persalinan di dalam air? Jawabannya tidak. Dia harus memperhatikan yang pertama, tidak memiliki komplikasi kehamilan. Yang kedua, usia ibu hamil di atas 17 dan kurang dari 35 tahun. Yang ketiga, tidak perdarahan berlebih dari vagina. Keempat, tidak pernah melahirkan sesar. Kelima, tidak ada penyakit infeksi. Keenam, tidak lahir prematur. Ketujuh, tidak sedang hamil kembar. Dan tidak sungsang. Adapun keuntungan persalinan di dalam air, yang pertama, ibu dapat menentukan posisi yang nyaman. Tubuh ibu akan terasa lebih ringan di dalam air, bahkan dapat mengapung. Hal ini memudahkan ibu untuk bergerak dan mencari posisi yang nyaman untuk melahirkan. Yang kedua, ibu lebih rileks. Ketika masuk di dalam air, apalagi air yang hangat, ibu dapat merasakan efek relaksasi yang melepaskan otot-otot di tubuh ibu. Ibu juga bisa bernapas lebih teratur yang bermanfaat untuk mengurangi rasa sakit saat kontraksi. Yang ketiga, memudahkan proses persalinan. Melahirkan di dalam air akan lebih mudah karena adanya gaya gravitasi di dalam air yang akan membantu ibu saat mengejan, dalam posisi duduk atau maupun jongkok, sehingga persalinan dapat berjalan lebih cepat. Yang keempat, yaitu membantu ibu lebih berkonsentrasi. Berada di dalam air membuat wanita merasa mampu mengendalikan tubuhnya. Dan yang terakhir, tidak memerlukan anestesi. Setiap ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Adapun kekurangan persalinan di dalam air, yang pertama, berisiko terkena infeksi bila terlalu lama di dalam kolam. Yang kedua, tali pusat terputus sebelum bayi dikeluarkan. Yang ketiga, suhu tubuh bayi terlalu tinggi atau rendah. Yang keempat, berisiko mengalami sindrom aspirasi mekonium akibat bayi terlalu banyak menghirup cairan ketuban yang telah terkontaminasi. Dan yang terakhir, berisiko bayi tenggelam. Tapi hal ini sangat jarang terjadi karena dalam proses persalinan water birth pasti didampingi tenaga ahli yang profesional. Adapun persiapan sebelum melakukan persalinan di dalam air, yang pertama, konsultasikan dengan dokter. Apakah kandungan ibu memungkinkan proses persalinan dengan water birth? Yang kedua, tentukan di mana water birth akan dilakukan, karena water birth bisa dilakukan di rumah, tapi tentu harus didampingi dengan tenaga ahli yang profesional. Yang ketiga, siapkan bak atau kolam yang cukup besar. Dan yang terakhir, pastikan kesterilan air yang digunakan. Itulah pemaparan materi tentang persalinan dalam air atau water birth yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Universitas Mega Buana yang telah mewadai kami untuk pemberian tugas ini dan kepada dosen pengampu kita, Ibu Susianti SST MKes. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.